Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah berikan umur dan kesempatan kepada kita semuanya. Mari kita menyikapi dengan bijak ketika Allah memberikan umur kepada seseorang dan juga Allah mewafatkan seseorang. Kehidupan yang Allah berikan hendaknya menjadikan tambahan waktu bagi kita untuk menambah kebaikan-kebaikan. Dan kematian seseorang merupakan saat di mana dia berhenti dari segala dosa-dosa dan maksiat. Maka ini pun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita harus meminta kepada Allah. Jika diberikan umur, maka semoga umur itu sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Dan jika Allah takdirkan kembali kepadanya, maka itulah saatnya kita berhenti dari segala dosa dan maksiat. Bahkan kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu bertobat, meminta ampun kepada Allah dari segala dosa dan maksiat sebelum kematian itu mendatangi kita semuanya. Mudah-mudahan waktu umur yang Allah berikan untuk kita semuanya jadi waktu dan umur yang barokah, sehingga menambah kebaikan-kebaikan bagi kita, dan semoga dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Masuk pada poin yang ke-6 dari tanda-tanda besar kiamat. Al-Faslus Sadis, pasal yang ke-6, yaitu Ad-Dukhan. Ini kita sudah membahas 5 tanda besar. Yang pertama Al-Mahdi, yang kedua Masihud Dajjal, kemudian yang ketiga Nuzulu Isa ibnu Maryam, turunnya Nabi Isa. Kemudian yang keempat yaitu Ya'juj wa Ma'juj, dan yang kelima 3 penenggelaman ke dalam bumi. Kita masuk pada poin yang ke-6, yaitu Ad-Dukhan. Dukhan secara bahasa artinya asap. Ada yang mengartikannya kabut, ya mirip. Bahkan orang-orang Arab menyebut rokok itu dengan sebutan dukhan, gitu ya. Karena dari dulu nggak ada, sehingga rokok adalah sesuatu yang baru. Kemudian orang Arab sulit untuk memberikan nama, maka diberilah nama ad-dukhan, yaitu asap. Ya. Sehingga kalau ada orang rokok, orang Arab mengatakan syurbud dukhan. Syurb artinya minum sebenarnya, tapi bukan berarti asapnya diminum, tapi dikonsumsi. Sehingga orang sedang merokok atau sedang melakukan aktivitas merokok disebut syurbud dukhan, yaitu menghisap asap.
Ya, begitu. Ini secara bahasa. Namun dukhon di sini yang dimaksud adalah dukhon yang menjadi tanda kiamat, dan dukhon di sini bukan dukhon dalam skala yang kecil. Karena kalau skala yang kecil sangat banyak sekali asap dan kabut pada hari ini. Kabut di pegunungan, kemudian lebih kecil lagi asap kendaraan bermotor, asap pabrik dan lain-lain. Maka ini bukan yang dimaksud. Kita bacakan dulu Bapak Ibu jamaah sekalian. Zuhurud dukhani fi akhiriz zamani min alamatis sa'atil kubra allati dalla 'alaiha al-kitab was sunnah. Kemunculan asap di akhir zaman adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda besar kiamat yang dijelaskan, ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada dua pembahasan, yaitu adillatu minal Qur'anil Karim wa adillatu minas Sunnah. Dalil dari Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, al-adillatu minal Qur'anil Karim, dalil dari Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Tercantum dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fartaqib, ya. Wal makna fartaqib, makna irtaqib adalah intazir ya Muhammad bihaula'il kuffari yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubinin wadihin yaghshan nasa wa ya'ummuhum wa inda dzalika yuqalu lahum hadza 'adzabun alim taqri'an lahum wa taubikhan aw yaqulu ba'duhum li ba'din dzalik. Makna dari fartaqib artinya adalah intazir ya Muhammad, tunggulah wahai Muhammad sampai orang-orang kafir itu akan menyaksikan munculnya asap dari langit yang sangat jelas menyelimuti seluruh manusia dan menyelimuti secara menyeluruh. Dan saat itu dikatakan kepada mereka, inilah azab yang pedih sebagai celaan dan hinaan buat mereka, atau yang lain mengatakan kepada yang lainnya. Sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, ini adalah siksa yang pedih, begitu. Nah, wa fil muradi bihadza dukhan wa hal waqa'a aw huwa min al ayatil murtaqibah qaulani lil ulama. Bapak Ibu jamaah sekalian, tentang dalil ayat ini yang berbunyi maka tunggulah wahai Muhammad sampai datang di mana ada hari, yaitu ketika langit memunculkan asap yang sangat nyata yang menutupi, menyelimuti manusia, dan ini adalah siksa yang pedih. Maka pertanyaannya, apakah dukhon atau asap ini sudah terjadi atau belum terjadi? Para ulama terpecah menjadi dua kubu, dua pendapat tentang hal ini. Al-awwal anna hadza dukhanu huwa ma asaba Quraisyan min asy-syiddati wal ju' wa indama da'a alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina lam yastajibu lah fa asbahu yarawna fis sama'i ka hayati dukhan. Wa ila hadzal qawli dhahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa tabi'ahu jama'atun minas salaf. Pendapat yang pertama tentang dukhon ini, bahwasanya dukhon ini sudah terjadi dan menimpa kaum Quraisy, dan ini terjadi karena adanya kesulitan dan kelaparan yang menimpa mereka ketika mereka diajak oleh Rasulullah SAW ke dalam Islam, namun mereka tidak mengikutinya.
tidak menerima seruan Nabi Muhammad SAW, maka jadilah mereka melihat, yaitu di atas langit atau melihat ke langit ada semacam dukhon, yaitu adanya asap. Ini adalah pendapat dari Abdullah bin Mas'ud dan juga diikuti oleh sebagian sekumpulan dari salaf, yaitu para pendahulu dari para sahabat, terutama para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi istilah salaf adalah secara bahasa yang kuno, yang terdahulu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, pendapat yang pertama tentang ayat tadi, tunggulah wahai Muhammad sampai langit mengeluarkan asapnya, ini sudah terjadi, dan ini pendapat dari Abdullah bin Mas'ud dan sebagian besar juga dari kalangan salaf, yaitu kalangan pendahulu-pendahulu kita, baik itu sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang laki-laki dari Kindah, ini ada seorang laki-laki dari daerah namanya Kindah. Walamma hadatsa rajulun min Kindatin 'anid dukhan wa qala innahu yaji'u dukhanun yaumal qiyamah fayakhudhu bi asma'il munafiqin wa absarihim. Ghadiba Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa qala man 'alima falyaqul wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yaqula lama la ya'lam la a'lam. Fa inna Allaha qala li nabiyhi kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Wa inna quraisyan abta'u 'anil islam pada alaihim nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf fa akhadathum sanatun hatta halaku fiha wa akalul mayyit maitata wal idama wa yara rajulu ma bainas sama'i wal ardi kahayatid dukhan. Ada seorang laki-laki dari Kindah, dia mengatakan sesungguhnya dukhon akan muncul pada hari kiamat. Maksudnya mendekati hari kiamat. Maka dukhon ini, asap ini akan menghilangkan mata, maksudnya pandangan mata dan pendengaran orang-orang munafik. Akan muncul asap yang menyebabkan penglihatan orang-orang munafik dan juga pendengarannya itu hilang, buta dan tuli dengan sebab asap ini. Maka Ibnu Mas'ud marah dan beliau menegurnya dan dengan mengatakan, barang siapa yang berilmu, barang siapa yang tahu, maka katakan, dan kalau tidak tahu maka katakan Allahu a'lam. Karena termasuk bagian dari ilmu adalah ketika seseorang mengatakan aku atau aku tidak tahu ketika dia tidak tahu, atau mengatakan Allah yang maha tahu. Jadi kurang lebihnya Ibnu Mas'ud ini menjelaskan kepada orang tersebut, kamu jangan ngomong sembarangan. Ya. Kalau kamu tahu, sampaikan, katakan. Tapi kalau tidak tahu, sebaiknya katakan tidak tahu atau mengucapkan Allahu a'lam. Dan uniknya Bapak Ibu jamaah sekalian, ucapan wallahu a'lam itu adalah bagian dari ilmu. Artinya ketika ada orang ditanya dan tidak tahu lalu mengatakan Allahu a'lam, itu menunjukkan orang itu berilmu. Jadi tidak harus selalu dituntut bahwa orang kalau berilmu, apalagi ustadz, harus selalu bisa menjawab. Dulu para sahabat, para ulama besar ketika ditanya dan sedang berkumpul dengan ulama yang lain, selalu melemparkan jawabannya kepada ulama lain. Coba tanya yang sana, sampai kembali kepada dirinya. Dan juga ulama-ulama besar seperti sekelas Imam Ahmad bin Hanbal pernah diajukan 40 pertanyaan, beliau tidak bisa menjawabnya. Dan itu bukan sebuah aib bagi seorang ulama. Justru kalau memang belum tahu ilmunya atau belum mendetail tentang ilmunya, maka mengucapkan wallahu a'lam, saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu, ini menunjukkan orang tersebut alim.
Justru yang bahaya adalah karena gengsi, takut dikatakan tidak berilmu, dia belum tahu jawabannya diawur. Nah, ini membahayakan Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena apalagi orang tersebut memiliki followers, diikuti omongannya. Berapa banyak orang yang tersesat gara-gara omongannya, karena dia menjawab sesuatu yang bukan kapasitasnya atau belum diketahui ilmunya, lalu dia menjawab sekenanya. Jadi saya dan penjenengan harus mantap, pede. Kalau memang tidak tahu, katakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Justru dalam pandangan para ulama, termasuk Ibnu Mas'ud, ya, fa inna minal ilmi, justru bagian dari ilmu. Kalau orang itu sudah ngaji, sudah berilmu, justru akan hati-hati. Ditanya nggak tahu, ya jawabnya wallahu a'lam atau wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang lebih tahu tentang yang baik. Minimal saya tidak tahu jawabannya, tolong tanya kepada yang lain. Atau paling tidak minimal, saya belum tahu jawabannya. Kalau memang panjenengan butuh jawabannya, saya akan coba mencari tahu, minta waktu, misalkan begitu. Ini lebih aman daripada menjawab sekenanya dan tidak berdasarkan ilmu. Justru Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau sekedar bilang tidak tahu, maka ya, minim dari kerusakan daripada orang yang menjawab diawur. Ya, ini kerusakannya lebih besar. Maka secara bahasa, orang ketika tidak tahu disebut jahil, dan perbuatannya adalah jahil. Kalau tidak tahu sebenarnya jahil gitu. Secara bahasa, bukan berarti kalau ada orang nggak bisa jawab pasti orang yang bodoh, tidak. Tapi dalam poin tersebut dia secara bahasa jahil, masih bodoh. Tapi ketika orang itu menjawab sekenanya diawur, maka disebut jahlun murakkab, yaitu bodoh yang berlipat. Seperti sering saya contohkan, kalau kita ditanya orang tentang alamat atau arah jalan, misalkan tanya, Pak, Nun Sewu, kalau ke Surabaya dari sini lewat mana ya? Kalau kita tahu, kita jelaskan. Kalau tidak tahu, bilang, ngapunten, saya juga baru di sini, saya tidak tahu. Tolong tanya ke sebelah, Pak, monggo Pak. Daripada tidak tahu tapi sok-sok tahu, dijawab saja sekenanya. Oh, nanti panjenengan ke arah sana, ya, perempatan ke kiri, terus. Akhirnya nyampe Jakarta. Nah, ini malah membahayakan. Nah, dalam konteks kisah ini ada seorang laki-laki dari Kindah menjelaskan tentang asap yang akan terjadi menjelang hari kiamat, yang menyebabkan hilangnya penglihatan dan pendengaran orang-orang munafik. Tapi ditegur oleh Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kalau tahu katakan, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Karena bagian dari ilmu adalah ketika tidak tahu sesuatu, katakan saya tidak tahu dan wallahu a'lam. Ya. Lalu beliau membacakan firman Allah dalam surat Shad ayat 86. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakan wahai Muhammad, tidaklah aku meminta upah kepada kalian dan tidaklah saya ini termasuk orang yang membuat-buat. Ini Nabi Muhammad itu tidak mengira-ngira, tapi menyampaikan sesuatu yang pasti dan sesuatu yang benar, bukan membuat-buat, mengira-ngira. Lalu dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya orang-orang Quraisy mereka enggan menerima Islam ketika Rasulullah mendakwahkannya kepada mereka. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni bisab'in, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah saya agar timpakan kepada mereka paceklik 7 tahun sebagaimana 7 tahun yang terjadi di zaman Nabi Yusuf. Jadi Rasulullah pernah mendoakan keburukan bagi orang-orang Quraisy karena saking sulitnya mereka itu menerima kebenaran. Ya Allah, tolonglah saya atas mereka agar mereka ini merasakan kekeringan, paceklik, krisis pangan selama 7 tahun sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi kaum Nabi Yusuf. Maka akhirnya Allah timpakan kepada mereka tahun yang penuh dengan kebinasaan, maksudnya kekeringan yang sangat, gagal panen,
sampai orang-orang Quraisy itu makan bangkai dan tulang-tulang yang ada. Dan ada di antara mereka, karena saking beratnya kesulitan dan kelaparan yang mereka alami, lalu melihat langit itu seperti berasap. Nah, maka inilah pendapat yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa asap yang dimaksud dalam ayat tadi surat Ad-Dukhan ayat 10-11 adalah asap yang dilihat orang-orang Quraisy ketika kelaparan. Wa hadzal qawli rajjahahu Ibnu Jarir At-Tabari thumma qala li anna Allah jalla thana'uhu tawa'ada bidukhan musyriki Quraisy wa anna qawlahu li nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin fi siyaqi khitabillahi kuffarun Quraisy wa taqri'ahu iyahum bisyirkihim. Jadi pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Jalla wa Ala atau Jalla Tsana'uhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan asap kepada orang-orang musyrikin Quraisy, yaitu dengan kalimat fartaqib ya hatta fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Jadi yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pendapat pertama menyatakan bahwa asap yang dimaksud dari ayat tadi adalah asap yang sudah terjadi menimpa orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka menolak ajaran Islam. Dan asap yang mereka lihat adalah bukan asap secara hakiki, bukan asap sebenarnya. Tapi karena saking beratnya kelaparan dan kesulitan yang mereka alami, sehingga mereka berhalusinasi seperti melihat asap. Orang kalau dalam keadaan tidak normal, terlalu panas, terlalu kedinginan, terlalu lapar, itu jadi halusinasi katanya. Kelemun misalnya, kok enggak seperti melihat sesuatu padahal tidak terjadi yang sebenarnya. Yang seperti saya contohkan, saya pernah hipotermia, kedinginan di Gunung Lawu di puncaknya, pas nyampe maghrib, kedinginan, hujan deras, nggak bawa tenda, nggak pakai jaket dan lain-lain, nekat gitu ya. Karena pendakian pertama sampai puncak Gunung Lawu. Nah, karena kedinginan, saya berenam itu melihat 5 orang teman saya itu seperti raksasa yang besar-besar, kok gede-gede koncol. Itu benar-benar saya alami. Bukan gangguan semata-mata gangguan jin, enggak, tapi dingin yang sangat sehingga tubuh kita mengalami ketidaknormalan, detak jantung, otak dan semuanya. Jadi kelihatan besar-besar. Ini adalah halusinasi. Sehingga pendapat pertama tentang asap ini sudah terjadi menimpa kaum Quraisy, dan itu adalah bukan asap yang sebenarnya, hanya karena saking laparnya sehingga melihat di langit seperti ada asapnya. Yang kedua, pendapat yang kedua, anna hadzal dukhani minal ayatil muntadhirati allati lam taji ba'd wa sayaqau qaruba qiyamis saah. Pendapat yang kedua, bahwasannya dukhan ini, asap ini merupakan salah satu tanda yang ditunggu-tunggu, maksudnya belum terjadi, ya, dan terjadinya nanti menjelang kiamat kubro. Artinya pendapat kedua ini menyatakan ayat tadi yang menjelaskan tentang asap itu belum terjadi dan akan terjadi sebelum terjadinya kiamat kubro. Wa ila hadzal qauli dhahaba Ibnu Abbas wa ba'dus sahabah wa tabi'in. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan sebagian para sahabat dan juga tabi'in. Jadi ternyata namanya penafsiran atau tentang pendapat, dan itu terjadi perbedaan bukan hanya sekarang. Sejak zaman para sahabat sudah terjadi perbedaan pendapat. Ya. Ini sesuatu yang wajar, ya, tidak disalahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian,
Rawa Ibnu Jarir At-Tabari wa Ibnu Abi Hatim an Abdullah bin Abi Mulaikah. Dia ada satu kisah yang mendasari ini. Kenapa para ulama mengatakan ini pendapatnya Ibnu Abbas, yang tadi mengatakan pendapat Ibnu Mas'ud ada kejadian laki-laki dari Kindah. Nah, ini ada juga kejadian yang dialami oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abi Mulaikah, beliau berkata, "Ghadawtu ala Ibni Abbas zata yaumin. Faqala ma nimtul lailata hatta asbahtu. Qultu lam. Qalu tala'al kaukabu dzul dzambi fa khashitu an yakuna dukhanu qad tariqa fama nimtu hatta asbahtu." Ini tercantum dalam tafsir At-Tabari. Jadi Ibnu Abi Mulaikah pernah datang ke rumah Ibnu Abbas pagi-pagi. Kata beliau, pagi sekali saya datang ke rumah Ibnu Abbas. Anggap saja jam sekian ya, seperti sekarang ini habis subuh berkunjung kepada Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abi Mulaikah ini seorang tabi'in, juga murid dari Ibnu Mas'ud. Datanglah beliau kepada Ibnu Mas'ud pada suatu hari di pagi hari. Lalu Ibnu Mas'ud bercerita, tadi malam saya nggak bisa tidur sampai subuh, melean, bergadang ya, saya nggak bisa tidur semalaman. Kata Ibnu Abi Mulaikah, loh Anda kenapa tidak bisa tidur wahai Ibnu Abbas? Beliau berkata, kata orang telah muncul bintang berekor. Ya, ada orang melihat bintang berekor di langit, sehingga saya takut kalau pagi hari ini dukhon itu muncul. Ya, maka saya karena saking khawatirnya sehingga tidak bisa tidur semalaman. Insyaallah para sahabat kalau membahas tentang Allah, tentang kiamat, tentang tanda kiamat, mereka adalah orang-orang yang sangat takut. Baru mendengar berita ada bintang berekor, maka Abdullah bin Abbas tidak bisa tidur, khawatir kalau pagi ini akan terjadinya dukhon, yaitu asap. Nah, nanti kita jelaskan di belakang. Sebenarnya saya sendiri tidak mengetahui dalam penjelasan ini kenapa dikaitkan antara bintang berekor dengan asap. Ya, wallahu alam. Nanti ada tambahan penjelasan di belakang. Kita lanjutkan dulu. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, wa hadza isnadun sahihun ila Ibni Abbas, ya, habrul ummah wa turjumanul Qur'an. Wa kada qaulu man wafaqahu minas sahabati wa tabi'in ajma'in ma'al ahadits al marfu'ati minas sihahi wal khussan wa ghairiha mimma fihi maqna'u wa dalalatun zahiratun 'ala anna dukhan minal ayatil muntazirah ma'a annahu zahirul Qur'an. Qala Allah Ta'ala fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin ay bayyinun wadihun yarahu kullu ahadin 'ala anna ma fassara bihi Ibnu Mas'ud innama huwa khiyalun ra'awhu fi a'yunihim min shiddatil ju' wal juhud. Jadi Ibnu Katsir menambahkan, sanad riwayat Ibnu Abbas ini adalah sanad yang sahih, ya, sahih. Dan beliau adalah habrul ummah, pakarnya umat ini. Ibnu Abbas ini adalah pakarnya umat ini, maksudnya pakar di sini orang yang sangat alim. Dan beliau mendapatkan gelar turjumanul Quran, orang yang bisa menjelaskan Al-Quran. Jadi orang yang paling dalam ilmunya tentang Al-Quran setelah Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Abbas. Dan ini adalah keberkahan doa Rasulullah SAW kepada Allah untuk beliau. Di mana Rasulullah pernah berdoa kepada Ibnu Abbas atau untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefaqihan, kedalaman ilmu kepada Abdullah bin Abbas, dan berilah dia ilmu tentang takwil, yaitu tentang tafsir Al-Quran. Maka Ibnu Abbas adalah orang nomor satu yang paling paham tentang maksud-maksud
Al-Quran. Nah, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa pendapat Ibnu Abbas ini tidak bisa dipandang remeh karena beliau adalah pakarnya umat ini dalam urusan ilmu dan beliau adalah orang yang paling ahli dalam menjelaskan Al-Quran. Dan sebagian dari sahabat serta tabi'in sepakat dengan pendapat beliau. Dan pendapat beliau pun didukung dengan hadis-hadis yang terangkat, hadis yang marfu sampai kepada Rasulullah SAW, baik hadis itu hadis-hadis sahih maupun minimal hadis-hadis yang hasan. Dan juga ayatnya jelas dalam ayat tadi, "Partaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Tunggulah sampai langit mendatangkan asap yang nyata. Karena ada kata-kata nyata, Bapak Ibu. Kalimatnya bidukhanin mubin, asap yang nyata, bukan halusinasi, bukan asap bohong-bohongan, bukan hanya seperti asap, tapi asap mubin yang jelas, yang nyata. Apalagi ditambah ayat yang ke-11, yaghshan nasa an ay yataghashahum wa ya'ummuhum walau kana amrun khayaliyan yakhussu ahla Makkah al-musyrikin. Di ayat yang ke-11 Allah menyatakan asap ini menyeliputi manusia. Maksudnya manusia di sini adalah meluas, ya, menutupi seluruh permukaan bumi. Sementara pendapat Ibnu Mas'ud hanya dialami orang-orang musyrikin Mekah saja. Itu pun tidak semua, disebutkan ada seorang laki-laki yang melihat seolah-olah ada asap. Nah, jadi dari dua pendapat ini, maka pendapat yang kedua ini lebih kuat. Yang pertama, ayatnya dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang paling paham tentang ayat, dan juga dinyatakan dukhanun mubin, yaitu asap yang nyata, bukan hayalan, ya, bukan halusinasi, dan menyelimuti manusia, bukan hanya orang musyrikin Mekah saja. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada hadis-hadis yang akan dibahas di belakang nanti tentang bab dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada sebagian ulama, ya, ada sebagian ulama yang menggabungkan dua pendapat ini. Maksudnya fokusnya kepada ayat tadi, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah hingga langit mengeluarkan asap yang nyata. Ini pendapat yang ketiga menyatakan gabungan dari dua pendapat sebelumnya. Artinya asap yang dimaksud di dalam Al-Quran ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Kan ini lebih mudah ya Pak ya. Ya, pendapat yang ketiga ini merangkum keduanya, merangkul keduanya. Ya, walaupun penekanannya sebenarnya lebih kepada pendapat yang kedua karena dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi kesimpulan poin pertama, dalil dari Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 10-11 ada tiga pendapat. Yang pertama, dukhan di sini adalah hanya hayalan dan sudah terjadi menimpa kaum Quraisy Mekah. Yang kedua pendapat itu adalah dukhan belum terjadi dan itu masih misteri dan masih kita tunggu kejadiannya. Dan yang ketiga, bahwa asap itu sudah terjadi dan akan terjadi sehingga dua kali. Baik, kita lanjutkan yang kedua sedikit lagi. Al-adillatu minas sunnatil mutahharah. Dalil-dalil dari as-sunnah al-mutahharah, sunnah yang suci, yaitu hadis Nabi SAW. Madha zikru ba'dil ahadithi ad-dallati ala zuhuri dukhani fi akhir zaman wa sa'adkuruhuna mazidan minal ahadithi ad-dallati ala dzalik. Sudah saya sebutkan banyak sekali hadis-hadis tentang dukhan di awal. Ya. Sehingga di sini saya hanya menambahkan, kata penulis, menambahkan dalilnya. Artinya dalil-dalil tentang dukhan itu sudah disebutkan di awal karena
setiap membahas tanda kiamat ada sambungannya. Tanda kiamat 1, 2, 3. Nah, kadang disebut dukhon di bab-bab sebelumnya. Sehingga di sini adalah tambahan saja. Ada tiga hadis dan ini pun dikutip ya, disingkat. Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sittan ad-dajjal wad-dukhan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah untuk beramal sebelum muncul 6 tanda kiamat. Tapi di sini hanya mewakili, disebutkan di antaranya adalah kemunculan dajjal dan dukhan, yaitu asap. Ya. Tanda-tanda besar kiamat ini ada 10, maka salah satunya adalah dukhan ini. Namun dalam hadis ini disebutkan 6. Ya. Ini perintah dari Rasulullah agar kita ini jangan menunda-nunda amal, karena sebentar lagi kiamat datang. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, waja'a fi hadis Hudzaifah, dan telah datang dalam hadis Hudzaifah fi dzikri asratis sa'atil kubra, ketika menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat, ya, tanda besar kiamat, yaitu ad-dukhan. Jadi hadisnya tidak disebutkan tapi dikutip bahwa dalam hadis riwayat dari Hudzaifah, hadis ini riwayat Muslim, disebutkan adanya dukhan. Yang terakhir, warawa Ibnu Jarir wa Tabrani an Abi Malik al-Asy'ari, meriwayatkan Ibnu Jarir dan Imam At-Tabrani dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum ya andarakum salasan ad-dukhanu ya'khudul mu'mina kazzakmah wa ya'khudul kafira fayantafuhu hatta yakhruja min kulli musmi'in minhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian mengingatkan kalian dengan 3 hal. Disebutkan salah satunya adalah, yang pertama mengingatkan dengan akan munculnya dukhan, asap yang akan menimpa orang-orang beriman seperti orang demam. Ada yang menafsirkannya seperti orang kena flu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika dukhan ini terjadi, yang dialami orang-orang beriman seperti orang yang sedang flu. Ya, greges gitu, greges ada flu ya, pilek gitu. Itu yang dialami orang-orang beriman. Sedangkan orang-orang kafir, mereka keluar ya darah dari telinga-telinga mereka. Nah, jadi yang dialami orang kafir lebih berat. Ini akan terjadi. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan dan saya rangkum bahwa salah satu tanda besar kiamat adalah kemunculan asap yang menyelimuti permukaan bumi secara merata. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa kejadiannya selama 40 hari 40 malam. Dan ini sangat menyulitkan tentunya Bapak Ibu jamaah sekalian. Bisa dibayangkan asap ini sangat pekat sehingga menutupi sinar matahari selama 40 hari 40 malam. Hingga sebagian ulama ada yang menyarankan sebaiknya menyiapkan segala sesuatunya sebelum terjadinya asap ini. Terutama perbekalan ya, logistik, mungkin sumber energi ya. Karena saat itu matahari tertutup, maka gagal panen, kekurangan makanan dan kejadian-kejadian yang besar lainnya. Ya. Matahari tidak terlihat itu berat Pak, selama 40 hari 40 malam. Nah, maka di saat itulah tanaman-tanaman juga tidak akan tumbuh, rusak, tidak terkena sinar matahari. Dan kita harus menyiapkannya ya, barangkali kita mengalaminya. Kalau tidak mengalaminya ya alhamdulillah. Karena ini ada sebuah malapetaka yang besar. Orang-orang beriman saat terjadi asap ini, mereka seperti orang terkena flu, sementara orang-orang kafir sampai keluar darah dari telinga mereka.
Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sini bahwa para ilmuwan pun sudah memprediksi adanya kejadian ini. Namun beberapa ilmuwan berbeda pendapat tentang penyebabnya, karena sesuatu terjadi bisa ya yang secara asal ada penyebabnya. Sebagian ilmuwan mengatakan akan terjadi perang nuklir, sehingga asap nuklirnya, asap radioaktifnya akan menutupi bumi. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini hanya prediksi ya dari para ilmuwan. Kalau dicari hadisnya tidak ada ya seperti itu, nggak dijelaskan. Mungkin yang digambarkan dalam film Terminator seperti itu beberapa dekade yang lalu sudah difilmkan tentang ya itu tidak terkendalinya robot-robot, justru yang mengendalikan itu adalah teknologi komputer, mungkin sekarang AI itu. Kalau saat ini masih dalam ketundukannya kepada manusia ya, tapi ketika semakin cerdas maka dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu hanya prediksi. Sehingga sebagian orang ya ada yang mengkhawatirkan. Ya. Kalau semua sistem sudah diinstal AI di dalamnya, ada kekhawatiran kalau nanti AI-nya ini sudah semakin cerdas dan dia yang mengendalikan teknologi. Dengan kata lain gampangnya AI ini yang memerintahkan, nih ayo Rusia luncurkan rudal berhulu ledak nuklir ke Amerika. Amerika membalas ya. Kemudian sekutunya membantu saling serang sehingga terjadilah perang nuklir. Ini hanya prediksi, mudah-mudahan tidak terjadi. Sehingga dengan perang nuklir ini ya dunia kacau, rusak semua, alam hancur ya. Dan teknologi habis, rusak semuanya. Salah satunya adalah menyebabkan kepulan asap di permukaan bumi yang menyelimuti bumi. Prediksi yang kedua yaitu adanya benturan tabrakan asteroid ke bumi, yang seperti pernah saya sampaikan di sini. Ada asteroid yang bernama Apophis, diperkirakan nabrak bumi tanggal 13 April 2029. Ya. Dan diperkirakan benturannya sangat keras sehingga meluluhlantakkan bumi dan juga mengeluarkan kepulan asap ya. Ini hanya prediksi, itu pun akhirnya kata tim NASA meleset, tidak sampai ke bumi, hanya melintas. Kalau nanti kita masih hidup tanggal tersebut ya kita tunggu aja. Nah ini saya berpikir Ibnu Abbas mengaitkan antara bintang berekor dengan dukhon. Wallahu alam. Saya juga tidak tahu beliau mengambil kesimpulan itu dari mana. Ketika ada orang bilang tadi malam ada bintang berekor, Ibnu Abbas tidak bisa tidur karena khawatir kalau pagi harinya terjadi dukhon, yaitu adanya asap ini. Apakah ini juga ada kaitannya dengan tadi perkiraan adanya benturan benda langit ke dalam bumi? Wallahu alam. Juga kita tidak tahu. Namun yang pasti bagi kita bukan secara sebabnya, tapi adalah kejadiannya. Sudah ada nas yang menjelaskannya, ada dalil yang menjelaskannya, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti Bapak Ibu jamaah sekalian, dari hari ke hari temuan demi temuan para ilmuwan semakin menguatkan kebenaran Islam. Bahkan penemuan-penemuan yang terbaru yang membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj, dengan ditemukannya sebuah teori yaitu black hole, bahwa di luar angkasa ada lubang raksasa yang hitam yang tidak bisa dilewati oleh sinar. Para ilmuwan barat mengatakan, wah ini Muhammad itu Mi'rajnya lewat situ. Wallahu alam, kita juga tidak tahu. Tapi dari hari ke hari ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menunjukkan kebenaran Islam, bukan semakin membantah dan menjauhkan ajaran Islam, tapi justru semakin banyak bukti-bukti yang nyata. Dan alhamdulillah ya, kabar gembira bagi kita kaum muslimin, jutaan orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Apalagi dengan propaganda yang dilakukan oleh Elon Musk ini, yang betul-betul ya inginnya menghancurkan Islam, tapi yang terjadi sebaliknya. Semakin dihina, semakin dihujat, semakin disudutkan di negeri barat, justru semakin banyak orang yang penasaran. Sehingga akhirnya mereka berbondong-bondong
ya, untuk belajar Islam dan masuk ke dalam agama Islam. Dan inilah pula yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa nanti di antara tanda-tanda kiamat itu adalah umat Islam yang terbesar, yaitu adalah dari penduduk Bani Asfar, yaitu orang-orang barat Eropa dan Amerika. Ini akan terjadi dan sekarang sudah bertahap terjadi. Berbondong-bondong Bani Asfar, orang-orang Romawi yaitu barat, baik Amerika maupun Eropa, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah dipilih menjadi seorang muslim, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memberitahukan kepada kita melalui Al-Qur'an, melalui Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat, sehingga kita bisa bersiap-siap mengantisipasinya, dan juga tentunya ini merupakan tambahan bahan bakar iman kita terhadap adanya hari akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah pembahasan tentang ad-dukhan, yaitu tanda yang keenam dari tanda-tanda besar kiamat. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas yang lebih cukup dalam, yaitu tentang tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.